Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita untuk kajian Sababun Nuzul dari kitab Al-Mukhtasar As-Shahih min Asbabin Nuzul karya Syekh Majdi Fathi As-Sayyid. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Sababun Nuzul dari surat Al-Baqarah ya. Nah ini saya agak lupa ini, kita terakhir dulu sampai mana. Yang jelas untuk yang ayat pertama sudah kita bahas ya, ayat ke-97 mengenai apa? Permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril ya, malaikat Jibril. Nah untuk yang kedua ini sudah kita bahas atau belum? Ada yang masih ingat tentang kisah Nabi Sulaiman sihir? Ada yang, kalau ada coret-coretannya berarti sudah. Kalau belum ya berarti nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti belum kita bahas. Halaman berapa ini? Halaman 6 ya. Belum ya. Berarti kita sekarang lanjut ke ayat kedua ya. Nah untuk yang lain ini masih terbatas bukunya. Ini buku ini kan buku fotokopian ya. Jadi yang apa tulisannya nggak jelas itu karena buku aslinya itu pakai tinta merah gitu ya. Jadi fotokopinya agak jelas. Nah ini mungkin nanti kita perbanyak lagi ya. Kalian sekarang ada berapa buku yang ada ini? Coba dihitung 1, 2. Cuma 9 ya. Oh, baik, nanti kita coba copy lagi ya supaya semuanya dapat. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita di ayat ke-102 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang berbicara mengenai ilmu sihir ya. Kita baca sama-sama ayatnya. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik, jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa atau sababun nuzul yang disebutkan di ayat ini ya. Jadi
Beliau menyebutkan di sini An Imran ibnil Harithi qala bainama nahnu inda ibni Abbasin idh qala inna syayatina kanu yastariquna as-sam'a minas sama'i fayaji'u ahaduhum bi kalimati haqqin fa idza jarraba min ahadihim as-sidqa kadzaba ma'ahu sab'ina kizbah fayushribuha qulubun nas fa atla'a ala dzalika Sulaimanu fa akhadhaha fadafanatha tahtal kursi. Jadi diceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata innasyayatina kanu yastariquna as-sam'a minas sama'. Para setan itu dulu mereka mencuri kabar dari langit ya. Jadi punya kebiasaan mereka mencuri kabar dari langit ya, nguping kabar dari langit atau kabar gaib ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang hanya diketahui oleh para malaikat ya, dan yang ada di langit itu dicuri oleh setan. Fayaji wa ahaduhum bi kalimati haqqin. Kemudian salah seorang di antara setan itu datang ya. Kemudian mereka membawa atau menyebarkan sesuatu yang benar. Maksudnya kalimati haqqin ini berita yang valid ya, berita tentang masa depan, berita yang benar tentang masa depan, atau berita gaib yang benar kepada orang-orang ya. Fa idza jarraba min ahadihim as-sidqa kadzaba ma'aha sab'ina kizbah. Nah, ketika jarraba min ahadihim as-sidqa, ketika ada yang mendapatkan kabar benar itu, jadi orang yang bersekutu atau bekerjasama dengan setan ini mendapatkan berita yang benar, setan itu tidak hanya memberikan satu kabar itu, jadi memang ada satu berita yang benar, tetapi kadzaba ma'aha sab'ina kizbah, bersama berita yang benar itu dia menambah-nambahkan 70 kabar dusta ya. Fayushrabuha qulubun nas. Nah, maka kemudian setan ketika menambahkan berita yang benar dengan 70 kedustaan itu di yushrabuha. Asyraba yushrabu atau asyraba yushribu itu artinya ditanamkan ke dalam hati orang-orang ya, dalam hati manusia. Jadi tipu daya setan. Jadi cerita mengenai bagaimana tipu daya setan kepada orang-orang yang mau bekerjasama dengan mereka. Fa'atla'a ala dzalika Sulaimanu fa'akhadhaha fadafanaha tahtal kursi. Nah, ketika zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini nabi yang salah satu keistimewaannya adalah beliau mampu mengendalikan ya para jin ya, dan jin itu dulu sudah kita bahas ya bahwa jin itu nama atau sebenarnya jin itu adalah nama makhluk ya. Jadi manusia ada jin ya, seperti ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Nah, jenis makhluk Allah jin itu. Jin dan manusia itu jenis makhluk Allah, dan jin ini makhluk yang netral. Dalam artian netral itu tidak semuanya jin itu kafir ya. Nah, jin yang kafir inilah yang disebut dengan setan. Dan setan itu tidak hanya dari kalangan jin, sebagaimana disebutkan di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada manusia yang memang wujudnya manusia, tapi hakikatnya dia itu setan ya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang diceritakan di sini adalah jin-jin yang kemudian dia kafir itu ya, sehingga dia menjadi setan. Nah, di zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini memiliki kekuasaan, memiliki mukjizat mengendalikan para jin itu, maka akhirnya Nabi Sulaiman mengetahui hal-hal ini ya, sehingga setan di zaman Nabi Sulaiman tidak bisa berkutik. Akhirnya
berita-berita kebohongan itu, dan disebutkan di riwayat yang lain bahwasannya berita-berita bohong itu kemudian dijadikan sebuah buku ya, sebuah buku. Di situ ditulis bagaimana ilmu-ilmu sihir itu ya, bagaimana cara-cara untuk sihir. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengetahui, maka Nabi Sulaiman mengambil catatan-catatan itu kemudian menguburnya ya, fadafanaha tahtal kursi, menguburnya di bawah singgasana beliau ya. Sehingga tidak ada yang berani mengambil. Hanya saja disebutkan di sini, falamma mata Sulaimanu alaihi salam qama syaitanut tariqi faqala ala adullukum ala kanzi Sulaimana al-mani'i alladzi la kanzalahu mislahu. Maukah kalian ya, ketika Nabi Sulaiman wafat, qama syaitanut tariqi, kemudian berdirilah ya, ada syaitanut tariq, seorang setan yang mencoba untuk melakukan tipu daya kepada para manusia ya. Mencoba melakukan tipu daya kepada para manusia. Kemudian dia mengatakan, karena dia mengetahui apa yang sudah disimpan oleh Nabi Sulaiman tadi, dia mencoba melakukan tipu daya. Ala adullukum ala kanzi Sulaiman al-mani alladzi la kanzalahu mislahu. Apakah kamu ingin aku tunjukkan kanzun itu harta karun dari Nabi Sulaiman ya. Al-mani itu artinya harta karun yang sangat berharga ya, yang sangat berharga, yang tiada duanya. La kanzalahu mislahu ya, tidak ada duanya. Jadi harta karun yang sangat berharga. Padahal yang dimaksud harta karun tadi adalah catatan-catatan ilmu sihir ya, ilmu sihir yang memang oleh Nabi Sulaiman sengaja dipendam supaya tidak dipelajari oleh orang lain. Qalu na'am. Nah, orang-orang yang diperdaya ini berkata, "Iya, kami mau." Qala tahtal kursi ya, harta karun itu ada di bawah kursi, di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Fa akhrajuhu, kemudian mereka mengeluarkannya. Faqalu hadza sihru Sulaimana sahara bihil umama fa anzalallahu udra Sulaiman. Dia mengatakan hadza sihru Sulaiman ya, setelah mendapatkan buku tadi, ini adalah sihir dari Nabi Sulaiman. Dia dengan buku itu menyihir ya al-umam, menyihir bangsa-bangsa, menyihir orang-orang. Fa anzalallahu udra Sulaiman, maka kemudian Allah menurunkan ayat yang menjelaskan udra Sulaiman, uzur dari Nabi Sulaiman, maksudnya membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan dusta yang dilakukan oleh oknum dari kalangan bangsa Yahudi ini ya. Jadi ini sababun nuzul dari ayat ke-102 dari surat Al-Baqarah. Jadi diceritakan bahwasanya di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang berusaha mengumpulkan buku-buku ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh setan itu berupa ilmu-ilmu sihir. Kemudian ketika diketahui oleh Nabi Sulaiman, maka catatan itu dipendam di dalam singgasana beliau. Tapi ternyata ada orang yang mengambilnya. Nah, para ustadzah sekalian, kalau kita perhatikan, kita lihat ayat ini, di situ Allah menyebut ada dua nama ya, ada Harut wa Marut. Nah, ini ada dua pendapat. Di sini kan di ayat ini disebutkan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan memang Harut dan Marut itu nama malaikat ya, dua orang malaikat. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tetapi mereka adalah dua orang manusia yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, yaitu ilmu sihir itu. Tapi ilmunya sifatnya apa ya?
bukan ilmu yang dipelajari dari orang lain. Jadi langsung Allah berikan secara otomatis bisa memahami ilmu itu. Ya, makanya disebutkan di situ di ayat ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Ya, jadi mereka sudah mengatakan bahwasanya ilmu yang mereka ajarkan kepada orang-orang tadi, kalau kita ngajari sesuatu itu kan tujuannya untuk apa? Kita ngajari anak-anak huruf abjad ya, membaca, ngajari ACM. Itu tujuan kita supaya anak-anak kenapa? Mengisi waktu luang atau biar bisa? Ya, biar bisa ilmu yang kita ajarkan ya. Kita mengajarkan Al-Qur'an biar anak-anak bisa membaca Al-Qur'an. Tapi dua orang manusia ini ya, bahkan kalau di kitab tafsir Al-Munir itu disebutkan ada qiraat yang membaca bukan wa ma unzila alal malakaini. Kalau malakaini kan dua malaikat. Ada qiraat lain itu wa ma unzila alal malikain. Ya, kalau malik itu kan apa? Raja ya, dua orang raja. Jadi ada qiraatnya seperti itu. Dan memang penafsiran para ulama ada yang berpendapat dua orang atau Harut Marut ini manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah seperti itu tadi, sehingga orang-orang menyangka mereka ini malah malaikat. Tapi mereka menegaskan, Harut dan Marut ini menegaskan bahwasanya mereka berdua mengajarkan ilmu sihir itu bukan dalam rangka agar dipelajari ya, tetapi sebaliknya mereka berdua mengajarkan ilmu sihir itu agar orang-orang tahu mana yang sihir, mana yang mukjizat. Maksudnya bisa mengidentifikasi, bisa membedakan bahwasanya kalau mukjizat itu seperti ini, kalau sihir itu seperti ini gitu ya. Jadi ciri-ciri sihir itu ini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, jadi tujuannya itu ya. Ibaratnya apa ya? Ya ibarat dokter itu mengajarkan atau memberikan informasi kepada pasien. Pak, nanti kan misalnya sakit asam urat ya, asam urat, tidak boleh makan makanan yang kalau asam urat itu mengandung apa? Ya pokoknya tidak boleh makan kepiting, kacang-kacangan, tidak boleh makan cumi-cumi gitu ya. Nah, dokter memberikan informasi seperti itu bukan berarti agar orang tadi kemudian mencoba cumi-cumi, mencoba kepiting supaya membuktikan apakah benar yang dikatakan dokter itu. Bukan jalan kayak itu, justru sebaliknya dia memberikan informasi mengenai hal itu agar menjauhi perbuatan-perbuatan dosa tersebut ya, agar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Sama seperti begini ya, ada orang ngajari atau menyampaikan trik-trik yang dilakukan oleh pencuri misalnya ya, atau trik-trik yang dilakukan oleh orang yang melakukan penipuan. Kan banyak ya penipuan-penipuan semacam itu. Saya beberapa hari yang lalu dapat WA katanya dari Bank BRI dan dia bilang dari Bank BRI akan melakukan kebijakan mengenakan tarif berapa gitu ya setiap ini. Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau Anda setuju bilang kalau Anda setuju abaikan, tapi kalau tidak Anda bilang. Kalau Anda nggak bilang nanti Anda akan dikenakan tarif itu gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini dari ciri-cirinya ini paling menipu karena yang menghubungi saya itu nomor HP biasa, bukan dari Bank BRI. Maka saya tanya-tanya, apakah benar ini? Ya ini saya dari pusat gitu. Nah, maksudnya begini, ada fenomena penipuan-penipuan semacam itu ya, lewat WA, lewat internet. Nggak tahu mereka dapat nomor kita dari mana ya. Ada orang menyampaikan ya, yang pengalaman. Nah, kalau ciri-ciri seperti ini berarti ini adalah ciri-ciri penipuan. Nah, itu bukan berarti orang itu ngajari kita kalau pengen nipu orang gunakan cara ini, tapi agar kita terhindar dari bahaya tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh dua orang yang diberikan Allah
ilham berupa ilmu sihir tadi mengajarkan kepada masyarakat ilmu sihir bukan untuk dipelajari, bukan untuk dipraktekkan, tapi agar tahu bahayanya dan agar tahu perbedaan antara sihir dan mukjizat. Ya, jadi itu hanya saja terjadi penyelewengan ya yang dilakukan oleh sebagian oknum orang-orang Yahudi. Nah, mereka inilah kemudian di zaman Rasulullah mengingkari, ya disebutkan di riwayat lain, beliau tidak menyebutkan di sini. Mereka mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menjelaskan bahwasannya salah seorang nabi Allah itu adalah Nabi Sulaiman. Kemudian orang-orang ini berkata, orang Yahudi ini berkata, unzuru ila Muhammadin yukhallitul haqqa bil batil. Lihatlah kepada Muhammad, dia mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Yadhkuru Sulaimana ma'al anbiya. Dia mengatakan kalau Sulaiman itu golongan nabi. Afama kana sakhiran yarkabur riha. Bukankah dia itu adalah seorang penyihir yang yarkabur rih, bisa memiliki ilmu seperti apa? Sun Goku itu ya. Naik awan kinton, atau bisa mengendalikan angin ya, bisa mengendalikan angin. Bisa mengendalikan angin ya. Fa anzalallahu wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, jadi itu memang apa? Itu penjelasan ayat ini. Dan memang di antara sumber-sumber ilmu sihir itu ya berasal dari ini ya. Jadi buku-buku yang sudah disimpan oleh Nabi Sulaiman itu dipendam, ternyata disalahgunakan oleh orang lain. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita ya ikhtiar bagaimana agar kita itu terhindar dari ilmu-ilmu semacam ini ya, agar kita terhindar dari bagaimana apa gangguan-gangguan semacam itu. Di antaranya kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir atau doa-doa yang maksur ya sebelum tidur, kemudian setelah sholat ya, dan ikhtiar-ikhtiar yang lain itu semua dalam rangka agar menjaga kita dari hal-hal yang semacam itu. Baik, kita bahas satu lagi ayat berikutnya, ayat ke 100 berapa ini? Gak kelihatan. Ayat berapa ini? 109 ya. Wadda katsiru min ahlil kitabi. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Disebutkan beliau sababun nuzul dari ayat ini, An Abdurrahman ibni Abdullah ibni Ka'ab bin Malik an abihi anna Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudiyya kana syairan. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik an abihi, dari ayahnya ya, berarti dari ayahnya dia berkata, anna Ka'ab ibn al-Ashraf, bahwasanya Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi, salah seorang Yahudi Madinah, kana syairan, dia adalah seorang penyair. Wa kana yahjun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia yahju itu artinya membuat atau mengolok-olok. Jadi membuat syair yang isinya itu olokan-olokan, itu namanya yahju. Kalau istilah di ilmu adab itu ada al-hijah ya, al-hijah. Kana yahjun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharridu alaihi kuffaru Quraisyin fi syi'rihi. Ya,
yuharridhu alaihi kuffaru Quraisyin fi syi'rihi. Dan karena Ka'ab bin Ashraf ini mengolok-olok Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy itu yuharridhu itu artinya mendukung atau menganjurkan atau memberikan motivasi agar Ka'ab bin Ashraf ini membuat syair-syair yang semacam itu ya. Jadi untuk mengungkapkan sakit hati mereka kepada Rasulullah atau ketidaksukaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Quraisy ini mendukung apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf. Kanal musyrikuna wal yahudu fil madinati hina qadimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik dan Yahudi fil Madinah, yang ada di Madinah, hina qadimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yu'dzunan nabiyya, mereka menyakiti Nabi, wa ashabahu, dan para sahabat beliau, asyaddal adza, dengan dengan bentuk gangguan ya, dengan bentuk gangguan yang berat atau bentuk gangguan yang sangat ya. Fa amarallahu ta'ala nabiyahu bis-sabri 'ala dzalika wal 'afwa anhum. Kemudian Nabi memerintahkan atau Allah merintahkan Nabi untuk bersabar atas semua itu, wal 'afwa anhum, kemudian memberikan maaf kepada mereka. Wa fihim unzilat wadda katsirum min ahlil kitabi ila qaulihi fa'fu wasfahu. Jadi ini kisah yang atau sababun nuzul dari ayat ini menceritakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi, kemudian sikap orang-orang musyrikin ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Jadi di Madinah itu beragam orang-orang yang hidup di sana. Ada orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, kemudian ada kalangan orang-orang Yahudi, dan ada juga kalangan orang-orang musyrik yang ada di sana, ya, orang-orang yang belum masuk Islam. Dan ada juga orang-orang, ini yang paling berbahaya. Kalau yang tadi kan jelas, yang Muslim jelas, yang kafir jelas, Yahudi jelas. Ada yang paling berbahaya adalah golongan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik inilah yang juga menjadi musuh dalam selimut, atau duri dalam daging, yang mencoba menyakiti Rasulullah, mencoba untuk melakukan provokasi-provokasi, ya, melemahkan tubuh umat Islam dari dalam, karena mereka tidak terdeteksi, kan tidak tahu, kita kan tidak bisa mengetahui isi hati orang ya. Dia pura-pura masuk Islam, ya kalau sholat ikut sholat, ya kalau sedang ada pengajian ya ikut pengajian, tapi di hati mereka menyembunyikan sesuatu. Nah, mereka inilah yang sering menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan beberapa kali orang-orang Yahudi ini melakukan upaya pembunuhan, ya, upaya pembunuhan kepada Nabi. Jadi tidak hanya sebatas gangguan-gangguan biasa, sampai upaya ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi berkat rahmat Allah dan perlindungan darinya, maka Allah memberikan maaf, atau bukan memberikan maaf, Allah melindungi Rasulullah sehingga tidak sampai Rasulullah terbunuh di tangan mereka ya. Jadi ini sababun nuzul dari ayat ini, bahwasanya menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang ada di sana yang suka menyakiti Rasulullah SAW. Baik, terakhir satu ayat lagi. Ini di surat Al-Baqarah ayat 115 ya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Nah, artinya walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepemilikan Allah lah, milik Allah al masyriqu wal maghrib, timur dan barat.
Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemana saja kamu akan menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini atau sababun nuzul ayat ini membantu kita memahami ayat ini ya. Karena kalau kita memahami ayat ini hanya secara letterlet, hanya mengandalkan terjemahan saja, maka bisa tersesat ya. Ini kan ayat ini bermakna berarti kemana saja kita menghadap itu dibolehkan ya. Jadi kita sholat ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur ya. Maksudnya di Indonesia misalnya ada yang menghadap utara, selatan, itu boleh-boleh saja, buktinya ayat ini. Bukan seperti itu. Kita lihat di sini apa sababun nuzul dari ayat ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi tatawwuan aynama tawajjahat bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Nah, kendaraan beliau dulu ya kalau tidak unta ya kuda ya. Tatawwuan, sholat tatawwu. Ainama tawajjahat bihi, beliau sholat itu kemanapun menghadap kendaraan beliau. Wa huwa atin min Makkata ilal Madinati, kemudian beliau pada waktu itu datang dari Makkah menuju Madinah. Summa qara'a Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan atau membaca walillahil masyriqu wal maghrib wa qala fi hadza nazalat hadhil ayat. Kemudian dia berkata bahwasanya pada saat atau dalam kejadian inilah ayat ini turun. Jadi yang dimaksud boleh menghadap kemanapun di sini adalah ketika kita dalam kondisi di atas kendaraan dan sholatnya itu sholat sunnah. Ya. Artinya ketika ingin sholat fardu itu ya harus menghadap kiblat. Ya. Harus menghadap kiblat. Nah, tapi permasalahannya kendaraan Rasulullah itu kan dulu perahu, kuda dan unta, ya. Dimana kalau ingin turun ya tinggal turun. Ya. Tapi kita sekarang kan mungkin berbeda. Kalau dalam kondisi safar misalnya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa turun ketika sholat fardu, ya. Misalnya kalau naik bis atau naik mobil itu kan gampang turunnya, bisa turun di mana saja ya. Tapi ketika kita naik kendaraan umum semacam kereta, kemudian kita dikejar waktu misalnya, dikejar waktu dalam artian kalau kita turun bisa, jadi ditinggal kereta api. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti dalam kondisi yang memang masyakoh ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kita lihat dulu. Misalnya kita masih mungkin untuk melakukan jamak, sholat jamak ketika di luar kendaraan, ya itu kita lakukan ya. Misalnya waktunya mencukupi, saya dari sini naik kereta ya, naik kereta ke mana dari sini ke Jogja misalnya atau ke Demak ya, ke Demak, perjalanannya hanya sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam saya berangkat misalnya sebelum zuhur ya, jam 11. Kan kira nanti saya sampai Demak itu 11, 12, 1, 2, 3 ya. Mungkin jam 4-an misalnya. Jam 4 saya baru sampai Demak. Berarti melewati waktu zuhur sudah tidak bisa ya. Berarti otomatis melewati waktu asar. Nah, baru nyampe Demak itu masih ada waktu asar, berarti kan masih bisa dijamak. Nah, kalau kondisi seperti itu ya lebih baik sholatnya kita jamak ketika sudah sampai Demak. Tapi kalau misalnya saya ke Jakarta ya, dan berangkat malam, berangkat jam 10 malam. Nah, perkiraan kalau 10 malam untuk sholat maghrib dan isya kan beres. Dalam artian bisa kita sholatnya sebelum berangkat kan bisa. Masalahnya adalah sholat subuh. Karena nanti perkiraan baru tiba di Jakarta itu jam 8 pagi. Itu kan berarti waktu subuh terlewat ya.
Dan kalau sholatnya setelah nyampe di Jakarta ya tidak jadi sholat subuh tapi sholat duha ya. Maka dalam kondisi seperti ini berarti kan kondisi memang tidak mungkin kan kita untuk sholat, kecuali kalau keretanya atau perusahaan keretanya pengertian, atau kalau subuh penumpangnya diberikan waktu untuk jamaah, nah itu bisa kita jamaah di luar atau turun. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini ya mau tidak mau kita harus sholat di dalam kereta ya. Dan sholat dalam kereta itu boleh hukumnya bisa. Nah, tapi tetap harus berusaha memenuhi syarat dan rukun. Nah, termasuk menghadap kiblat ya. Bagaimana kita akan menghadap kiblat? Kereta itu kan kadang belok-belok ya, misalnya kadang belok ke kanan, belok kiri. Nanti ketika sholat kan berarti kita sholatnya nggak kemana-mana ya ketika sholat wajib. Ya caranya minimal kalau memang dalam kondisi darurat ya minimal ketika masih atau di awal sholat itu kita menghadapnya ke kiblat. Misalnya kalau ke Jakarta kan arah barat, berarti kita menghadapnya ke depan ya. Kita menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah itu terserah mau belok ke kiri ke kanan. Ya. Yang penting di awal ketika mulai takbiratul ihram kita menghadap ke kiblat. Baik, jadi saya rasa itu pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di siang hari ini bermanfaat dan kehadiran kita ini di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Ya. Kalau kayak gitu berarti pakai diulang Pak, sholat wajibnya di kereta itu. Pakai diulang apa enggak? Oh, diulang ketika nanti sudah nyampe ya. Pakai. Kalau dalam masalah ini sebenarnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu disebut sholat lihurmatil waktu. Jadi sholat yang syarat dan rukunnya tidak bisa kita penuhi. Karena kita dalam kondisi darurat seperti itu. Ya misalnya kita tidak bisa toharoh, tidak bisa bersuci. Ya itu berarti kalau dalam mazhab Syafi'i ya tetap sholat saja, bagaimanapun kondisinya. Ya, tetap sholat saja bagaimanapun kondisinya. Nah itu kalau sholatnya tidak bisa kita penuhi syarat dan rukunnya. Tapi sebenarnya kalau di kereta masih bisa. Ya, kita sholat dengan sempurna. Kalau keretanya itu kereta yang agak mahal, kereta bisnis atau eksekutif itu biasanya ada musolanya, pengalaman saya. Ada musola kecil, tapi musolanya itu cuma cukup untuk satu orang. Jadi bisa sholat di situ, berdiri bisa, cuma agak goyang-goyang sedikit gini ya. Tapi masih bisa berdiri dan menghadap kiblat itu masih bisa. Nah, kalau masih bisa sempurna seperti itu ya tidak usah diulang lagi ya, tidak usah diulang. Tapi kalau ada salah satu syarat sholat yang tidak bisa kita penuhi, misalnya tidak bisa toharo atau lain sebagainya. Nah ini ada khilaf yaitu tadi ya. Ada yang berpendapat kalau mazhab Syafi'i itu tetap sholat saja bagaimanapun kondisinya. Nanti ketika sudah kondisi normal sholatnya wajib diulang. Tapi kalau dari mazhab yang lain itu tidak perlu diulang sholatnya ya. Jadi tetap kalau sudah sholat ya sudah gugur kewajiban sholatnya. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri ya biasanya ikut yang kedua itu. Kalau sudah sholat ya sudah tidak bisa sholat lagi ya. Dan bisa di kereta itu bisa sholat secara sempurna, itu bisa sebenarnya. Cuma resikonya itu tadi ya. Kalau ada tempat musola itu yang eksekutif itu bisa. Tapi kalau ekonomi itu setahu saya belum ada musola. Nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi kalau ekonomi ya terpaksa dengan duduk di kursi masing-masing ya, duduk di kursi masing-masing. Ada teman yang menyarankan, katanya bisa ekonomi itu sholat berdiri. Gimana sholatnya? Kata dia bukan di jalan ya, bukan di jalan teman-teman lewat. Di kereta ekonomi antar gerbong itu kan biasanya ada kamar mandi. Nah di sini ada ruangan sedikit. Nah itu kata dia bisa sholat di situ. Ya, maksudnya pakai koran ya digelar di situ. Dan saya pernah nyoba beberapa kali. Tapi nggak tahu kalau itu ketahuan sama petugas kereta dimarahi atau tidak ya, nggak tahu. Kan memang beresiko. Cuman masih bisa dikondisikan seperti itu ya. Jadi memang beresiko.
itu tadi, kalau memang kondisi darurat seperti itu ya sholat dengan duduk tidak apa-apa ya. Sholat dengan duduk tidak apa-apa. Karena mungkin di antara kita biasanya ada tasawuf ya, memudahkan bawa wudhu gitu. Karena biasanya ada orang yang tayammum, padahal kan masih ada air, jadi kita masih bisa wudhu dengan air aqua, kan sebelah juga bisa gitu. Jadi tidak ada yang tayammum di situ. Ya, tidak sah sholatnya kalau kita tayammum. Ya itu berarti mazhab ketiga itu ya. Mazhab ketiga yang tidak sholat. Tapi nanti dikodok biasanya, dikodok dalam artian ya nanti sholat di bawah saja kalau sudah nyampe gitu ya. Ya kalau masih seperti itu sih alhamdulillah, dalam artian masih lumayan ya. Kalau yang nggak lumayan itu ya nggak sholat, ketika nyampe ya nggak sholat juga. Makanya dulu kalau saya pribadi pernah pengalaman dengan teman-teman waktu itu. Dulu kan kalau pulang itu sering bareng-bareng ya dengan teman-teman yang di Jakarta itu. Pernah kita nyoba nyebar buletin. Isinya itu pentingnya sholat di perjalanan gitu ya, dan teknis pelaksanaannya bagaimana. Pernah kita coba nyebar seperti itu, tapi ada beberapa orang yang ngira itu mungkin dikira jualan obat atau apa ya. Kita mau ngasih itu nggak mau dia, betul saya nggak usah. Padahal isinya ya belum sholat, karena memang kita lihat memang banyak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau bicara kereta, alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Kalau dulu saya masih punya pengalaman ketika naik kereta itu semua orang boleh masuk, mau tukang jual pecel, mau apa buah-buahan, bahkan pengamen. Dan saya pernah ketemu ada waria ya, ngamen dia waria ya, penampilannya laki-laki tapi dibuat penampilan perempuan, tapi saya lihat baunya itu kekar sekali. Ya, jadi ya memang nggak kelihatan kalau dia waria ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah